Ya, kuliah hari ini kita akan membahas mengenai pay per click ya, pay per click. Jadi apa itu pay per click? Pay per click ini kalau kependekannya PPC ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia dibayar per klik gitu ya. Ya, jadi pay per click ini adalah model pemasaran internet. Saya sambil admit juga. Jadi model pemasaran internet, gitu ya, model digital marketing, di mana perusahaan yang melakukan mengiklankan sebuah produk, gitu ya, misalnya pada sebuah website harus membayar sebuah ya berapa begitu setiap kali iklannya itu diklik, gitu ya. Jadi setiap kali iklannya diklik itu artinya kan dilihat, kemudian maka perusahaan harus membayar. Nanti ada hitung-hitungannya berapa yang harus dibayar. Nah, bagaimana pay per click ini bekerja ya? Pertama kita harus mendefinisikan goals ya. Goals ini adalah tujuan yang ingin dicapai, kemudian keyword research, kita meneliti keywordnya apa saja yang perlu kita pasang gitu. Kemudian yang ketiga pembuatan iklan, dan yang keempat adalah analytics ya. Analisis ya. Mana yang efektif dan sebagainya. Nah, kenapa menggunakan pay per click gitu, untuk pemasaran bisnis gitu. Yang pertama dapat mengatur target audiens ya. Jadi menggunakan iklan PPC kita dapat mengukur berapa banyak audiens yang akan kita targetkan dalam sebuah iklan gitu ya. Jadi semakin banyak audiens yang mengklik iklan kita, itu maka semakin banyak pula biaya yang akan kita keluarkan. Jadi kita harus selektif ya. Kalau misalnya ada 1.000 user yang ada 1.000 user, maka kita mungkin tidak berharap semuanya, tapi yang benar-benar tepat sasarannya. Jadi misalnya kita mentargetkan 5.000 audiens ya, atau 7.000 atau 10.000 ya. Iklan PPC ini bisa menargetkan audiens yang lebih tepat sasaran ya. Misalnya kalau kita punya bisnis perlengkapan sekolah ya, pakaian, tas, apalagi aksesoris sekolah begitu, maka target bisnis kita adalah siswa atau mahasiswa. Nah, yang dibidik itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa ngawur, tapi memang yang benar-benar punya keterkaitan erat dengan produk yang kita pasarkan. Karena kalau kita tidak selektif, tidak fokus ke sasaran, maka biaya yang kita bayar juga semakin besar gitu ya. Kemudian alasan kedua,
kenapa menggunakan pay per click untuk pemasaran bisnis? Yaitu mudah ditemukan pada mesin pencari, mudah ditemukan pada search engine. Jadi ketika menggunakan iklan PPC, ya, dalam waktu cepat kita ini, link kita atau website kita ini akan berada pada page 1 di halaman pencarian. Jadi ada di halaman pertama, di halaman pencarian sebuah search engine gitu ya. Jadi ini bedanya dengan ketika kita melakukan optimalisasi SEO gitu ya, yang membutuhkan waktu yang relatif cukup lama gitu ya, untuk bisa sampai di halaman pertama. Tapi kalau bisnis kita menggunakan iklan PPC, maka secara otomatis akan berada pada posisi yang bagus di halaman pencarian. Dan otomatis nanti bisa mendapatkan calon klien yang lebih banyak dalam waktu singkat gitu ya. Alasan ketiga, kenapa menggunakan pay per click untuk pemasaran bisnis ya. Jadi algoritma tidak mempengaruhi PPC ya. Jadi Google, Facebook, Instagram ini memiliki algoritma tersendiri mengenai hasil pencarian user. Nah, algoritma ini akan terus berubah sesuai dengan minat dan aktivitas user ya, atau pengguna. Nah, bisa saja user atau follower dari akun kita gitu ya, ini melewati postingan atau promosi bisnis kita gitu ya. Nah, dengan PPC kita tidak perlu khawatir karena iklan PPC tidak berpengaruh pada algoritma Google, Facebook, Instagram. Iklan kita akan tetap tersampaikan kepada target audiens atau follower kita gitu ya. Jadi itu alasan yang ketiga ya. Yang keempat, bisa melakukan efisiensi anggaran biaya ya. Jadi PPC ini mempunyai sistem iklan online yang memungkinkan kita bisa mengatur biaya iklan sesuai dengan anggaran yang kita punya gitu ya. Jadi tergantung anggaran kita itu seberapa besar. Nah, beberapa ini ada tipe ya, key benefits ya, seharusnya benefits ya. Beberapa manfaat dari pay per click ya, iklan pay per click ya. Yang pertama bisa mengoptimasi Google Words ya, Google AdWords sorry. Jadi optimize Google AdWords for better result. Jadi bisa mengoptimalisasi Google AdWords sehingga hasilnya lebih bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, create PPC campaigns to suit your needs. Jadi bisa membuat kampanye PPC yang cocok dengan kebutuhan kita gitu ya. Yang ketiga, pay for real clicks ya, not views ya. Jadi membayar atau dibayar hanya dengan klik yang real, tidak hanya views, tidak hanya melihat. Jadi kalau diklik itu baru orang yang mekanisme pembayaran itu berlaku, bekerja. Jadi tidak hanya sekedar melihat saja gitu, view saja. Kemudian instant ranking on search engine results ya. Jadi tadi otomatis bisa langsung di halaman pertama gitu ya, di mesin pencari. Kalau kita pakai pengiklanan PPC ya. Kemudian
control your advertising budget. Jadi bisa mengontrol anggaran pengiklanan kita. Ya. Kemudian fokus targeting. Jadi bisa lebih fokus untuk target pasarnya. Ya. Itu beberapa beberapa manfaat dari pay per click advertising ya. Kemudian nah ini juga versi lain ya, manfaat dari keuntungan dari pay per click advertising. Satu, cost efektif. Jadi biaya yang efektif, kemudian fokus pada tujuan, highly targetable, jadi bisa tadi fokus ke targetnya. Kemudian increases brand exposure, jadi bisa meningkatkan pengenalan merek ya, merek atau merek produk ya, merek dari sebuah produk atau merek produk kita. Kemudian customizable, jadi bisa di custom, bisa di model pengiklanannya itu bisa disesuaikan. Gitu. Kemudian measurable, bisa diukur. Kemudian fast result, ya bisa hasilnya cepat, gitu. Hasilnya cepat. Kemudian PPC formula, jadi ini adalah rumus dari PPC, pay per click ya. Bagaimana menghitung how to calculate how much you pay for each click on an ad. Jadi bagaimana menghitung berapa yang harus kita bayar untuk masing-masing klik yang dari iklan yang kita pasang. Jadi rumus ini dikenal sebagai cost per click. Ya. Jadi biaya biaya per klik ya. Biaya per kliknya itu berapa? Gitu. Rumusnya adalah total ad spend. Jadi total biaya, total iklan yang dibelanjakan dan dibagi dengan jumlah total klik yang diukur. Total ad spend ini artinya jumlah uang yang dibelanjakan, the amount of money spent directly on a set of ads. Jadi jumlah uang yang dibelanjakan secara langsung untuk satu set iklan lah, gitu. satu paket iklan. Gitu. Kemudian total measured clicks itu the amount of clicks that were counted, ya, jumlah klik yang dihitung dan harus dibayar and must be paid for clicks by bots and multiple clicks by one user in quick succession will generate be counted ya. Jadi total measure klik ini artinya adalah jumlah kliknya yang dihitung dan yang harus dibayar. Gitu. Nah, kalau klik itu dilakukan oleh bots atau multiple klik ya, jadi klik yang berulang-ulang dilakukan oleh satu user dalam jangka waktu yang singkat, gitu. Jadi dalam satu detik katakan kita berkali-kali klik gitu, itu tidak akan dihitung ya tidak akan dihitung ya. Jadi sudah ada mekanismenya. Kenapa kalau bots itu nggak dihitung? Karena berarti bukan real ya. Yang artinya yang ngeklik itu bukan memang benar-benar calon customer orang gitu. Itu hanya bots, robot. Ya. Nah, ini adalah contoh iklan pay per click ya, di samping kanan ini. Di samping kanan ini ya, langsung muncul gitu. Jadi kalau kita misalnya ini contohnya kita search industrial controls gitu ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah
website yang muncul gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah link yang sponsored links ya, link yang apa namanya yang berbayar ya. Jadi kalau ada user yang mengklik link-link ini, misalnya klik gitu ya, nah itu nanti kita akan membayar ya, gitu. Tapi juga gini, kebalikannya. Jadi bagi perusahaan yang memasang iklan itu dia membayar berapa jumlah klik yang diklik, gitu ya. Tapi ada juga digital marketing itu kalau ada program-program tertentu ya, kalau kita mengklik itu kita dapat ya. Saya dulu pernah ikut itu waktu di Inggris itu satu klik itu 0,01 pound sterling ya. Jadi 0,01 pound sterling. Jadi kalau 1 pound sterling itu dulu sekitar 15.500 gitu atau ya 15.500, maka kalau 0,01 pound sterling itu sekitar berapa? Nolnya dibagi 2 gitu ya. 15 ya sekitar 15.500 ya sekitar 155 rupiah lah gitu, per klik ya. Kita dapat uang itu. Nah, saya dapat beberapa kali terus kemudian nggak lanjut karena kesibukan ya. Sekarang juga begitu, ada VTube, tapi ada namanya VTube ya. Tapi ini kalau saya baca di internet ini belum disetujui oleh OJK ya, jadi harus hati-hati. Itu juga begitu. Kemarin saya diajak untuk bergabung, ada apa namanya, ada teman yang memberikan referral gitu, referral kemudian mengajak saya untuk ikut, jadi ikut bergabung lewat link yang diberikan, gitu. Lewat kode referral yang diberikan. Ya. Nah itu modelnya begitu juga, jadi kalau nanti dikasih 10 iklan gitu, nah kita klik, iklannya buka, itu selama 10 menit ya. Jadi dalam sehari itu diberi 10 iklan, satu iklan 10 menit bukanya, jadi kalau 10 ada 100 menit gitu. Nanti kita dapat berapa ya kalau nggak salah ya, 0,1 dolar apa ya, 0,1 dolar apa, iya 0,1 dolar kalau nggak salah. Gitu ya. Tapi itu masih tidak di ACC oleh OJK ya, tapi sudah banyak yang bergabung. Nah, kalau misalnya di VTube itu, kalau misal kita install di Play Store ada VTube, kemudian kalau misal kita sedang ngeklik ya, kemudian kita di akun kita ada saldo misalnya 10 dolar gitu ya, itu bisa kita ambil, bisa kita cairkan, atau kalau kita tidak cairkan, itu nanti bisa dikonversikan, nanti diberi iklan lagi yang jumlah nilai apa namanya, jumlah nilai kalau kita ngeklik itu bisa lebih besar, misalnya 0, misalnya 1 dolar gitu. Jadi begitu. Tapi itu sekali lagi setahu saya belum diaksesi oleh OJK ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah proses PPC ya. Yang pertama ini keyword research ya, riset keyword yang cocok, kemudian membuat iklan, landing page development, landing page. Jadi landing page itu artinya begini, landing page itu adalah sebuah website gitu, sebuah halaman website, biasanya cuma satu halaman gitu. Nah, ada alamat websitenya, kita bisa masuk ke halaman itu. Nah, itu nanti ada link-link kemana gitu. Jadi itu hanya untuk landing aja. Kemudian setup account dan tracking installation and testing. Jadi apa namanya, instalasi untuk tracking dan testing. Kemudian campaign launch. Ya.
Kemudian campaign launch artinya muncul muncul di sisi kanan dari search engine. Kemudian kita melakukan monitoring performance, dan yang ke-8 adalah campaign assessment, ya. Assessment kampanye, ya. Nah, ini lebih detail lagi. Tahapan dari PPC, jadi research ini bisa meriset keyword, kemudian analisis kompetitor, ya. Kemudian assessment traffic, kemudian assessment budget anggaran, gitu ya. Kemudian mendefinisikan strategi kita mau seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah setup. Setup ini bisa ad text creation, ya, jadi membuat teks iklan, kemudian optimasi dari landing page, ya. Yang ketiga adalah alokasi budget, alokasi anggaran. Yang keempat adalah campaign launch, jadi melaunching kampanye, gitu ya. Kampanye iklan kita. Kemudian selanjutnya adalah monitoring. Monitoring ini bisa dalam bentuk weekly bid updates, ya. Kemudian tracking site visits, ya, men-track kunjungan ke website, kemudian menambah keywords, ya, dan mengukur ROI, ya, return on investment. Ini proses monitoringnya. Kemudian analisisnya, ini ada creative testing, monthly report, jadi report yang tiap bulan, kemudian conference call, ya. Kemudian discovery and planning, research. Ini harusnya di depan, ini sebelum riset, ya. Jadi ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah 5, ya. Jadi langkah pertama ini adalah perencanaan melalui riset, kemudian melalui penentuan tujuan, gitu ya, yang ingin dicapai seperti apa. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, kemudian ada beberapa strategi PPC, ya. Yang pertama lewat Google Ads, ya. Kemudian lewat Facebook Ads, Instagram Ads, ya, Twitter Ads, sama LinkedIn Ads, ya. Tapi yang paling populer ini adalah Google Ads, ya. Gitu. Nah, Google Ads itu dulu namanya Google AdWords, ya. Dulu namanya Google AdWords, kemudian sekarang berubah menjadi Google Ads, ya. Nah, ini adalah contoh Google Ads. Jadi dia langsung muncul di atas, kita ada tulisannya ad, gitu ya. Jadi kalau bukan ad, dia nggak ada. Kalau bukan iklan atau yang berbayar, dia tidak akan muncul tulisan ad ini. Hanya tampilan biasa saja, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan Google Ads, ya? Jadi Google Ads ini adalah program periklanan online oleh Google, ya, yang dibuat Google. Kemudian ya, ini sudah tahu semua, ya. Jadi iklan Google Ads ini adalah bisa memfasilitasi untuk mempromosi bisnis kita atau menjual produk atau layanan, gitu ya. Meningkatkan traffic, meningkatkan awareness terhadap produk, jadi orang bisa tahu produk kita seperti apa, gitu. Kemudian
akun Google Ads ini dikelola secara online. Jadi bisa diubah kapan saja, bisa dibuat dan diubah kapan saja, termasuk teksnya, settingannya, anggarannya gitu. Kemudian tidak ada komitmen pembelajaran minimum. Jadi kalau kita masang iklan tidak ada minimumnya berapa gitu. Jadi kita bisa ngontrol anggaran iklan kita berapa. Gitu. Juga bisa memilih tempat iklan yang muncul, kemudian menetapkan anggaran yang sesuai dan mengukur pengaruh iklan dengan mudah. Gitu. Karena Google Ads punya tools untuk itu ya. Ini cara kerja Google Ads. Jadi orang menggunakan search engine, mereka melihat, kemudian melihat itu artinya mengklik ya, kemudian dapat customer. Ya. Gambaran umumnya seperti itulah. Nah, pembiayaan dalam Google Ads itu ada beberapa cara ya. Yang pertama biaya per 1000 impresi, jadi pay per 1000 impression ya. Jadi kita nanti akan dikenakan biaya setiap ada 1000 orang yang melihat iklan kita. Jadi kita pasang iklan, kalau ada sampai 1000 orang melihat ya, itu nanti kita baru dicas ya biaya. Jadi ini bisa membantu untuk supaya iklan kita itu dilihat oleh banyak orang dan membangun awareness ya. Jadi orang bisa tahu produk kita itu seperti apa gitu. Yang kedua, pay per click ya, pay per click. Jadi biaya per klik. Pay per click. Jadi kita akan dikenakan biaya setiap kali ada yang mengklik iklan kita. Jadi kalau hanya melihat, maka tidak dikenakan biaya. Jadi kalau yang pertama ini 1000 orang melihat, baru dicas. Kalau yang kedua, ada yang mengklik, maka dicas. Gitu. Kalau lihat saja, nggak kena biaya. Jadi orang melihat itu kan bisa tahu ya, aware. Oh ini ada produk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu tidak dikenakan biaya. Jadi kemudian biaya per konversi ya, pay per conversion. Nah ini cara yang paling direkomendasikan dalam Google Ads ya, karena kita hanya membayar kalau goal atau tujuan iklan kita terpenuhi ya. Misalnya pendaftaran member, kemudian penjualan ya, lama waktu kunjungan ya. Jadi selama tidak ada orang yang mendaftar, ya kita tidak dikenakan biaya gitu. Jadi atau tidak ada yang beli, ya kita nggak dikenakan biaya gitu. Atau misalnya kita setting misalnya orang melihat atau berkunjung ke website kita itu sekitar misalnya 1 detik gitu. Kalau nggak sampai 1 detik atau 2 detik lah, kalau nggak sampai 2 detik maka tidak dikenakan biaya. Jadi ini menghemat menghemat biaya iklan bagi kita yang mau masang iklan di sana di Google Ads ya. Kemudian apa keuntungan Google Ads ya? Yang pertama, traffic akan lebih cepat naik dan tertarget ya. Jadi Ads ini kan memakai perhitungan PPC ya, pay per click ya. Jadi akan membayar setiap kali ada klik. Gitu. Nah, jadi Ads ini memakai perhitungan PPC untuk menghitung biaya iklan dan biaya beriklan secara otomatis akan dikonversi ke pengunjung menurut harga kliknya. Jadi misalnya kita beriklan 50.000 per hari, 50.000 rupiah per hari, dan tarif kliknya 1.000 rupiah per klik. Maka kita akan memperoleh sekitar 50 klik per pengunjung yang dihitung dari 50.000 dibagi 1.000. Ya. Jadi kalau ada orang
kita punya produk, kita pasang iklan, ada orang yang mengklik iklan kita, maka kita membayar 1.000. Jadi 1.000 kali 50 klik itu 50.000. Jadi artinya berarti ada 50 orang paling tidak yang melihat iklan kita. Gitu. Yang kedua, mendapatkan pengunjung sesuai dengan target bisnis kita. Ya. Jadi ads akan menampilkan iklan menurut kata kunci yang ditargetkan. Misalnya, jika kita punya usaha rental mobil ya, kemudian mentarget kata kunci rental mobil murah di Pekanbaru misalnya, maka visitor yang datang ke website kita melalui ads, itu adalah mereka yang melakukan pencarian sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan tadi. Nah, jadi iklan kita tidak akan dimunculkan di kata kunci yang tidak sesuai dengan yang kita targetkan. Jadi pasti orang yang datang itu pasti sesuai dengan target. Jadi misalnya tadi ya, contohnya keywords-nya itu adalah rental mobil murah di Pekanbaru, maka orang yang masuk ke website kita itu boleh dibilang kemungkinan besar ya, itu orang Pekanbaru. Kemungkinan besar orang Pekanbaru yang mencari mobil murah gitu memang. Jadi bukan orang di Jawa gitu kan, jauh kan. Itu kemungkinan tidak, itu mungkin 95% lah yang memang sudah tertarget ya. Yang ketiga, reputasi website meningkat seiring dengan SEO website ya. Nah, jadi gini, optimalisasi SEO itu biasa dilakukan dengan menarget kata kunci tertentu, maka kita tidak perlu khawatir kalau SEO website kita rusak ketika memasang iklan lewat ads gitu ya. Justru beriklan di ads itu akan menguntungkan karena pencarian kata kunci yang banyak dicari untuk optimalisasi SEO itu nantinya akan diindeks oleh Google. Gitu. Jadi sebenarnya SEO dan Google Ads itu saling mendukung, gitu ya, saling mendukung. Kemudian yang keempat, keuntungan yang keempat adalah omset penjualan meningkat. Ya. Jadi di website resminya Google itu mereka pernah menyatakan bahwa ada kenaikan omset bisnisnya. Jadi memang ads ini tidak bisa menjamin omset suatu produk meningkat, tapi ads ini bisa memperbesar omset penjualan sekitar 10-50% ya. Bahkan sampai 90%, tapi Google tidak bisa menjamin pasti meningkat ya, karena ada banyak faktor. Apa saja faktor itu? Bisa target kata kunci, bisa budget iklan, bisa bidang bisnis dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini masih on semua? Saya masih on, Pak. Masih on. Soalnya nggak kelihatan. Iya, Pak, masih. Oke. Oke ya, saya lanjutkan ya. Cara menggunakan Google Ads ya. Jadi bagaimana membuat Google Ads ya? Yang pertama, membuka Google Ads, ada link ada linknya. Kemudian yang kedua, membuat akun Google ya. Akun Google, kalau sudah punya akun Google, kita bisa lanjutkan, bisa memilih goal atau tujuan dari ad kita, jadi iklan kita.
Jadi ini ada 3 opsi ya. Opsi pertama, you primarily get new customers over the phone. Jadi Anda mendapatkan customer baru itu lewat telepon. Jadi pengen diutamakan mendapatkan customer lewat telepon. Yang kedua, you want to talk to customers before setting up appointments or bookings. Jadi Anda ingin berbicara dengan customer dulu ya sebelum membuat janji atau booking ya. Membuat janji atau booking. Jadi mungkin ada yang perlu dibicarakan tentang produk atau tentang term and condition atau tentang apalah gitu. Jadi nggak bisa langsung, kalau ada orang beli nggak bisa langsung gitu. Nah itu berarti tujuan kedua. Yang ketiga, you want to track calls using a forwarding number. Jadi Anda ingin men-track ya, orang yang telepon ya, menggunakan nomor forwarding number itu, nomor yang muncul ya. Nah itu kita pilih yang mana gitu. Kemudian pick a goal for your ad. Jadi what action do you most want customer to take? Your ad will be set up to help you reach this goal. Jadi setelah customer itu berkunjung ke website kita itu pinginnya seperti apa gitu ya. Misalnya ini ada 2 opsi. Satu, most of your business is conducted online. Jadi semua bisnis kita itu dilakukan secara online ya. Maka customer bisa langsung belanja atau bisa langsung melakukan transaksi atau pembelian itu lewat online. Ya. Yang kedua, you want customers to complete trackable action. Ya. Anda ingin customer itu menyelesaikan trackable action. Jadi misalnya purchase atau sign up di website kita. Jadi ada calon customer datang ke website kita, kemudian bisa sign up dulu atau melakukan pembelian ya. Nah, kita pengennya seperti itu misalnya. Kalau sign up itu kan ada data-data yang kita bisa dapatkan, misalnya data nomor teleponnya, profilnya dan sebagainya. Atau melakukan pembelian juga begitu, memasukkan data-data yang terkait gitu ya. Nah itu selanjutnya bisa di-track ya. Nah, ini siapa orangnya, kemudian apakah prospek untuk produk kita, pemasaran kita dan sebagainya. Nah itu bisa di-track ya. Kita pilih yang mana, yang pertama atau yang kedua gitu. Kemudian memilih jangkauan lokasi ya. Jadi kita bisa memilih di kota mana, di provinsi mana, di negara mana, itu kita bisa setting gitu ya. Jadi nanti jelas customer yang jadi ini adalah lokasi dari customer ya, calon customer ya. Jadi kalau kita misalnya punya produk atau punya bisnis dan prospek kita ada misalnya di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Tengah. Karena kita belum mampu untuk keluar dari Jawa Tengah, maka kita bisa setting calon customer itu hanya yang ada di Jawa Tengah. Nah, ketika kita memilih Jawa Tengah gini, muncul potensial audience size-nya itu. Jadi orang yang punya potensi untuk membeli ya, calon potensial dari calon customer kita itu sekitar 14.018.340 ya. Jadi muncul ini. Ini per month, per bulan ini. Jadi muncul. Jadi Google langsung bisa mengestimasi sebesar ini. Jadi kita tidak akan tadi itu kita bisa fokus target market kita.
Langkah selanjutnya kita memilih kategori bisnis ya. Jadi kategori bisnis yang kita kelola itu seperti apa gitu ya. Define your product or service. Jadi bahasanya bahasa apa, misalnya Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Kategorinya apa, misalnya restoran mie atau sepatu atau fashion atau apa gitu. Nah, ini contohnya restoran mie ya. Nah, spesifik produknya apa? Produk spesifiknya apa? Oh, mie ayam misalnya. Mie ayam atau apa. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita pilih ya. Ada pesan antar, cepat saji, makan di tempat, catering, pesan bawa pulang, mie halal, mie ayam dan seterusnya ini ya. Kita bisa pilih yang kira-kira relevan dengan iklan kita atau bisnis kita gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat copy iklan ya. Jadi membuat copy iklan tidak bisa dilakukan sembarangan gitu ya. Jadi ada batasan karakter untuk copy iklan ya. Untuk headline itu kita bisa menulis sampai 30 karakter. Kalau isi iklan kita itu bisa sampai 80 karakter ya. Nah, karena ada keterbatasan karakter, maka kita dituntut untuk membuat iklan yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Ya. Nah, maka kita perlu membuat materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya. Gitu ya. Ini adalah contoh Google AdWords yang baik ya. Ini saya bukan mempromosikan Niaga Hoster ya, tapi ya ini contohnya. Jadi ada tanda pagar satu hosting terbaik Indonesia, stabil dan cepat sekejap mata. Ya. Iklan www. Nah ini keterangan iklan www.niagahoster.co.id, nomor teleponnya berapa. Kemudian nah ini copy iklannya. Untuk Anda yang tak suka dibatasi, nikmati disk dan bandwidth yang unlimited, siap bantu 24 jam untuk 7 hari. Kemudian bonus bimbingan Go Online, hosting favorit developer, web hosting pilihan UKM, promo, diskon hingga 42% untuk shared hosting. Jadi sangat to the point ya, karena dibatasi oleh karakter 80 karakter untuk isi dan 30 karakter untuk headline iklan. Kemudian memasukkan foto ya. Jadi foto dari bisnis atau promo yang kita jalankan, yang kita buat. Ini ada gambar-gambarnya sampai 3 gitu ya. Ada logo juga gitu ya yang diperlukan yang bisa diupload. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah menentukan budget, menentukan anggaran ya. Jadi sekali lagi iklan di PPC itu kalau tidak diklik maka kita tidak perlu membayar. Kita hanya perlu membayar ketika iklan diklik oleh target audiens ya. Jadi bisa menghemat biaya. Ini misalnya berapa ini ya? Nah, disarankan kalau misalnya yang kita pertama kali menggunakan Google Ads ya, atau Google AdWords, itu sebaiknya pilih estimasi biaya yang terkecil dulu. Setelah itu kita evaluasi. Setelah itu dievaluasi, kalau bagus maka bisa dinaikkan budget iklannya secara bertahap ya. Jadi ini misalnya 90 berapa ini? Cukup kecil ini 98.634 ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Kemudian pilih metode pembayaran.
ya. Jadi bisa menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Ya. Jadi kalau nggak punya kartu kredit pun itu bisa tetap memanfaatkan layanan Google AdWords ya. Jadi billing country-nya di mana, kemudian dan sebagainya ini perlu diisi. Habis. Ya. Oke, ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ada yang mau didiskusikan mengenai pay per click? Nggak ada. UTS kemarin sudah dikerjakan semua ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampun Pak. Iya, tadi saya cek, lalu saya belum koreksi. Nggak ada kesulitan ya. Saya kira nggak ada kesulitan lah, karena apa namanya, kan open source ya, boleh buka internet, boleh buka, jadi gampang lah. Sebenarnya gampang kan, untuk mereview materi aja, apa namanya, mereview materi sebelum UTS gitu ya. Jadi saya yakin tidak ada kesulitan, jadi semoga nanti nilainya bagus semua gitu. Amin. Ya. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, ini lagi di mana ini Bu Dwi Setiawati ini? Nggih. Ya. Oh, lagi nyetir. Oke, saya absen ya. Bentar, saya absen dulu. Tanggal 27. Belina Regita ada? Hadir. Firna Setianingrum ada? Ada. Hadir Pak. Vinsa Dilaksana Putra ada? Vinsa ada? Enggak ada ya. Andi Riawan ada? Ada. Dwi Setiawati ada? Ada Pak, hadir. Vivi Humairo? Vivi Humairo ada ya? Ya, hadir tadi Pak. Tadi ada, tadi keluar masuk ya? Ya, ada. Melisa ada? Ada. Ada Pak. Raditya ada. Raditya ini nggak pernah masuk ini, nggak pernah kelihatan. Ya. Pak Anwar Akada ada ya? Bu Sinta Hari Mariana. Bu Sinta ada? Ada Ahmad Daniel? Pak. Ada ya, Ahmad Daniel. Susi Murtiningrum? Ada? Bu Susi? Ada. Oke. Bu Rani Bagi Wahyu Ramadan? Ada? Rani Bagi Wahyu Ramadan? Nggak ada ya? Oke. Oke, ya ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, atau ada yang mau ditanyakan? Memang pay per click ini memang kalau di Indonesia mungkin masih tidak banyak ya. Mungkin ada sih segmen apa namanya, orang yang bergerak di bidang internet marketing itu memang yang
mungkin itu yang sering bermain di pay per click ya. Jadi ada komunitas internet marketing itu. Nah, itu biasanya yang anak-anak muda, tapi secara umum tidak banyak yang secara umum ya overall tidak banyak yang menggunakan seperti pay per click, kemudian Google Ads dan sebagainya. Ini biasanya anak-anak muda yang apa namanya melek IT begitu. Tapi sebenarnya kalau ditekuni ya, itu cukup lumayan juga sebenarnya. Jadi saya mengenal beberapa kelompok internet marketing itu ya pekerjaannya itu di internet marketing itu penghasilannya sudah nggak rupiah lagi tapi dolar gitu. Gitu. Tapi ya kerjanya di depan laptop, di depan komputer gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.